Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, di pelajaran kita kali ini kita masih membahas mad lazim harfi mukhaffaf ya. Jadi keterangan mad lazim harfi mukhaffaf itu suatu bacaan yang harus dipanjangkan secara huruf sekaligus dientengkan pada huruf muqatta'ah atau pada bacaan muqatta'ah yang berada di awal sebagian surah dalam Al-Quran ya. Yang berikutnya yaitu pada bacaan kaf ha ya ain shad. Silakan diperhatikan, sering terjadi kesalahan di saat kita membaca kaf ha ya ain shad ini, yaitu pada bacaan ainnya. Ketika memanjangkan huruf ain di sini, itu di ujung ainnya tidak mengandung ikhfa ya. Jadi dibacanya seperti ini, ain shad. Nah, kesalahan yang kedua sering terjadi yaitu pada bacaan shadnya. Jadi setelah bacaan panjang shad itu tidak ada pantulan ya, tidak dibaca shad seperti itu terjadi kesalahannya di situ ya. Nah, sekarang kita bahas kenapa bisa ada bacaan ikhfa dan bacaan qalqalah atau bacaan pantul ya. Baik, silakan diperhatikan. Jadi pada bacaan kaf ha ya ain shad ini jika diperinci maka akan menjadi seperti ini ya. Silakan diperhatikan. Nah, jadi kaf ha ya ain shad ini jika diperinci satu persatu hurufnya atau lafaz hurufnya maka akan menjadi seperti ini. Bacaan kaf dibaca 6 harokat karena mad berhadapan dengan huruf sukun ya. Kaf. Sekali lagi bacaan ha di sini itu dibaca 2 harokat karena dihukumi martabai karena ada fathah lalu berhadapan dengan alif. Jadi dibacanya 2 harokat ya. Bacaan ya dibaca 2 harokat karena ada fathah lalu berhadapan dengan alif ya, maka dihukumi martabain dibacanya 2 harokat. Bacaan ain di sini dibaca bisa 4 atau 6 harokat karena dihukumi madlin ya. Dihukumi madlin. Nah, di sini di saat kita membaca ain, di ujung bacaan ain ini ada nun sukun ya. Nun sukun lalu berhadapan dengan huruf shad di depannya ya. Sedangkan bila mana ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, maka suara nun sukun tersebut harus disamarkan disertai dengan gunah ya. Nah, di sini sebagian orang sering terjadi kesalahan di saat membaca ain di sini ya. Jadi dibacanya tidak diikhfakan ya. Jadi dibacanya seperti ini, ain. Nah, jadi tidak dibaca ikhfa ya, melainkan dibaca izhar. Seharusnya itu kan diikhfakan ya, karena di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan huruf shad. Jadi dibacanya itu harus mengandung ikhfa, harus ada bacaan ikhfa ya. Jadi setelah kita memanjangkan ain di ujungnya itu harus ada ikhfa atau harus disamarkan disertai dengan gunah ya. Ain seperti itu ya. Sekali lagi, di saat kita membaca ain di sini maka ujung
panjang bacaan ain tersebut harus disamarkan atau harus diikhfakan ya, karena nun sukun berhadapan dengan huruf shad ya. Ain. Nah, selanjutnya di sini bacaan shad di sini dibaca 6 harokat karena ada mad, lalu berhadapan dengan huruf sukun ya. Dibacanya 6 harokat. Sekaligus sering terjadi kesalahan di sini, yaitu ketika membaca shadnya atau di ujung bacaan shadnya itu tidak ada pantulan ya. Shad. Nah, seharusnya itu harus ada qalqalahnya atau harus ada pantulannya. Kenapa? Huruf shad jika diperinci atau ditulis secara lafadznya maka menjadi seperti ini, shad. Nah, di ujungnya itu ada huruf dal ya. Huruf dal ini merupakan salah satu daripada huruf qalqalah ya. Maka ketika membacanya itu harus ada pantulan ya. Jadi dibacanya di ujung atau setelah kita membaca panjang huruf shad, maka ujung suaranya harus ada pantulan huruf dal. Contohnya shad, seperti itu ya. Sekali lagi kita bacakan bacaan yang benar, yaitu seperti ini. Kaf ya ain shad, seperti itu. Jadi tidak dibaca seperti ini, tidak dibaca kaf ya ain shad, tidak dibaca seperti itu ya, karena di saat kita membaca ain di ujungnya itu harus ada samarnya atau harus ada ikhfanya, dan di ujung bacaan shad itu harus ada pantulan huruf dal atau harus ada qalqalahnya. Dan ini juga sama ketika membaca kaf itu harus ada hamasnya ya, karena di ujung bacaan kaf ini itu terdapat huruf fa yang merupakan salah satu huruf al-hamas ya. Jadi dibacanya kaf, seperti itu ya. Sekali lagi, kaf ya ain shad, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.